Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini Ibu Guru melanjutkan pembahasan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu siswa dapat menjelaskan interaksi sosial asosiatif. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan pola hubungan interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Dalam kehidupan masyarakat, interaksi sosial itu ada dua macam bentuk. Yaitu yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Dan yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Pada kali ini, Ibu Guru hanya membahas tentang interaksi sosial asosiatif. Sedangkan interaksi sosial disosiatif pada video selanjutnya. Yang akan dibahas pertemuan kali ini yaitu yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif. Yaitu merupakan proses hubungan antara pihak yang satu dengan pihak lain dalam masyarakat yang membentuk terjadinya hubungan yang bersifat harmonis. Pola hubungan interaksi sosial yang bersifat asosiatif dapat tercipta karena adanya yang pertama itu kerjasama. Itu adalah proses saling mendekati dan bekerja sama antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama. Ya, ini beberapa contoh kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama dibedakan menjadi yang pertama itu kerukunan, yaitu meliputi gotong royong dan tolong-menolong. Yang kedua itu bargaining, yaitu perjanjian pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga itu kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan sebuah organisasi. Yang keempat yaitu koalisi, yaitu gabungan dua badan atau lebih yang mempunyai tujuan sama. Dan yang kelima yaitu joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Ya, ini bentuk-bentuk kerjasama. Selanjutnya B, asimilasi. Itu merupakan bentuk proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan di antara orang-orang atau kelompok manusia. Ya, ini ada beberapa contoh yang termasuk asimilasi. Proses asimilasi timbul bila terdapat hal-hal berikut. Pertama, adanya kelompok masyarakat yang berbeda budaya. Yang kedua itu orang per orang sebagai warga masyarakat saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama. Yang ketiga itu kebudayaan dari kelompok masyarakat tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.
Faktor yang mempermudah terjadinya proses asimilasi di dalam masyarakat adalah yang pertama itu toleransi, yang kedua sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, yang ketiga adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, yang kelima perkawinan campuran antar kelompok yang berbeda, adanya musuh bersama dari luar, dan memiliki persamaan historis dalam unsur-unsur kebudayaan. Ya, itu faktor yang mempermudah terjadinya proses asimilasi di dalam masyarakat. Sekarang kita lanjutkan. Adapun faktor yang menghambat terjadinya proses asimilasi adalah yang pertama, toleransi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan terhadap budaya yang dihadapi. Yang ketiga, adanya perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Yang keempat, adanya perasaan bahwa kebudayaan masyarakat lebih tinggi dari kebudayaan lain. Dan yang kelima, munculnya perbedaan kepentingan yang kemudian ditambah dengan pertentangan pribadi, ya, itu faktor yang menghambat terjadinya proses asimilasi. Selanjutnya C, akomodasi. Itu adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Akomodasi dilakukan dengan tujuan tercapainya kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan. Ya, ini contoh-contoh akomodasi. Ada beberapa bentuk akomodasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu toleransi, adalah suatu sikap yang diambil untuk menghadiri suatu perselisihan. Yang kedua itu kompromi, itu adalah interaksi sosial di mana terjadi sikap saling pengertian antar pihak, sehingga terjadi sebuah penyelesaian terhadap sebuah perselisihan. Kompromi disebut juga dengan perundingan. Yang ketiga yaitu coercion, adalah suatu bentuk akomodasi di mana proses pelaksananya dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini terjadi apabila suatu pihak memiliki posisi yang lebih kuat. Selanjutnya yang keempat, itu arbitration. Itu adalah suatu bentuk interaksi di mana pelaksanaannya menggunakan pihak ketiga yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara kedua pihak yang saling bertentangan. Terus yang kelima, itu adjudication. Itu adalah sebuah bentuk penyelesaian perkara yang dilakukan melalui pengadilan. Cara ini tempuh apabila tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan. Selanjutnya yang terakhir itu akulturasi. Itu adalah proses bertemu dan berpadunya dua unsur kebudayaan yang berbeda, kemudian membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri dari kebudayaan lama. Ya, contoh-contohnya. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.